Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatur Rahmah, NIM 20050974018 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2020B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing dinamik. Pengertian: Dynamic routing atau routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Macam-macam routing dinamik. Ada 5. Yang pertama, RIP, Routing Information Protocol. Yang kedua, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga, OSPF, Open Shortest Path First. Dan yang keempat, EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir, BGP, Border Gateway Protocol. Routing dinamik memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, hanya mengenalkan alamat network yang tergabung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Kemudian, lebih mudah untuk mengatur network yang besar agar memiliki jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Sedangkan untuk kekurangannya, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi, harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Cara kerja RIP itu ada 4. Yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Host akan memeriksa terlebih dahulu routing tabel lokal jika menerima update routing. Dan langkah kedua, jika root belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Dan langkah ketiga, jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Dan yang terakhir, rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Karakteristik RIP ada 5. Yang pertama, Distance Vector Routing Protocol. Yang kedua, hop count sebagai metrik untuk memilih rute. Yang ketiga, maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap unreachable. Dan yang keempat, secara default routing update 30 detik sekali. Dan yang terakhir, RIP versi 1, Classful Routing Protocol, tidak mengirimkan subnet mask pada update. RIP versi 2, Classless Routing Protocol, mengirimkan subnet mask pada update-update. Berikut ini akan ditampilkan simulasi dari routing dinamik. Berikut ini kita akan melakukan simulasi tentang routing dinamik. Kita baca percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP
versi 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, nanti kita akan menggambarkan simulasi berikut ini ke Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, kita baca langkah percobaan yang pertama. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Sekarang kita buka Cisco Packet Tracer. Bahan-bahan yang dibutuhkan ini ada PC, ada 3, kemudian PT router ada 3, kemudian server standar ada 2, kemudian kabel yang menghubungkan ke PC dengan router yaitu kabel Roper Cross yang ada 5, kemudian kabel serial ini yang menghubungkan router dengan router sebanyak 3. Kemudian ini fast Ethernet 0 dihubungkan dengan router yaitu fast Ethernet 0. Sedangkan PC2 fast Ethernet 0 dihubungkan dengan fast Ethernet 1. PC3 fast Ethernet 0 dihubungkan dengan fast Ethernet 0. Untuk router 1 dengan router 2 ini dihubungkan dengan serial. Kemudian router 3 dengan server 1 dihubungkan dengan fast Ethernet 0, server 3 fast Ethernet 1, sedangkan server 2 fast Ethernet 0. Kemudian kita setting IP-nya. Dimulai dari router 1. Ini kita isikan IP address dan subnetmasknya seperti ini. Kemudian kita on-kan fast Ethernet juga. Kemudian kita on-kan. Selanjutnya serial kita isikan seperti ini. Kemudian kita on-kan. Untuk serial yang ketiga kita isikan seperti ini. Kemudian kita on-kan. Untuk router 2 juga sama. Kita isikan IP address dan subnetmasknya seperti ini. Kemudian kita on-kan. Ini tidak usah diisi. Kemudian serial 2 kita isikan seperti ini. Kemudian kita on-kan. Untuk serial 3 kita isikan seperti ini. Kemudian kita on-kan. Untuk router 3 caranya sama seperti ini. Kemudian kita on-kan. Ini juga bagian serial juga. Kemudian kita setting PC1. Kita klik IP configuration, kita isikan IP address, subnetmask, dan default gateway-nya. Kemudian PC2 kita isikan IP address, subnetmask, dan default gateway-nya seperti ini. Kemudian untuk PC3 kita isikan IP address, subnetmask, dan default gateway-nya seperti ini. Kemudian kita isikan server IP configuration, kita isikan IP address, subnetmask, dan default gateway-nya seperti ini. Kemudian untuk server 2 juga kita isikan subnetmask, default gateway, dan IP address-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan ke langkah 3 dulu. Setelah selesai menambahkan network routing IP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut, yaitu no auto summary dan version 2. Kita buka Cisco.
Kemudian kita klik router 1 dulu, kemudian CLI. Kita ketikkan no auto summary, kemudian ketikkan lagi version 2. Enter. Ini sudah. Kemudian kita lanjut ke router 3, kita ketikkan no auto summary, kemudian kita ketikkan version 2. Enter. Ini selesai. Kita cek pada RIP-nya, ini sudah versi 2. Kita setting yang router 2, kita ketikkan router RIP, kemudian kita ketikkan no auto summary, kemudian kita enter. Selanjutnya kita ketikkan version 2, kemudian kita enter. Ini sudah selesai. Kita cek di RIP, ini sudah versi 2. Selanjutnya, kita baca langkah yang kedua. Isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Ini pada router 1, kita isikan ke networknya seperti ini. Kemudian router 2 seperti ini. Pada router 3 seperti ini. Kita kembali ke Cisco. Kita klik router 1, config, pastikan pada static ini kosong. Kemudian kita isikan RIP-nya. Router 1 kita isikan 192.168.1.0. Kita tambahkan, kemudian 13.13.13.0 kita tambahkan, kemudian 12.12.12.0 kita tambahkan. Ini sudah ada 3. Kemudian kita tambahkan pada router 2, caranya sama. Pastikan pada static ini kosong. Kita tambahkan di sini 192.168.1.0 kita tambahkan, kemudian 12.12.12.0 kita tambahkan, kemudian 23.23.23.0 kita tambahkan. Selanjutnya kita setting routing router 3. Pastikan pada static ini kosong. Kita klik RIP, kemudian kita isikan 33.33.33.0, kemudian 43.43.43.0 kita tambahkan, kemudian 13.13.13.0 kita tambahkan, kemudian 23.23.23.0 kita tambahkan. Ini ada 4 network address. Selanjutnya kita baca langkah yang keempat. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan
settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab Config Global Setting Save. Kita ini kembali ke router, kemudian setting, ini kemudian save. Router 2 sama setting save. Router 3 sama setting save. Selanjutnya untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol Power Shield Device atau Alt plus S. Kita klik ini, kemudian yes. Tunggu beberapa saat, nanti lampu akan berwarna hijau lagi. Nah, ini anak panahnya sudah hijau semua. Kemudian kita baca langkah 6. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router. Show IP route sehingga akan tampil hasil tabel routing seperti berikut. Ke Cisco, kemudian kita ke router 1, kemudian CLI. Nah, ini sudah router, kemudian kita ketikkan show IP route. Nah, ini datanya sudah berhasil. Untuk router 3 juga sama. Pastikan yang muncul router. Kita ketikkan show IP route. Ini sudah berhasil. Kemudian baca langkah yang ke-7. Pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IPv4 ke ICMP. Kemudian kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya, dan seterusnya. Kita ke mode simulasi. Kemudian kita edit filter, ini pastikan ICMP. Kita akan mengirimkan pesan dari PC1 ke PC2. Kita next. Paket berhasil dikirim. Selanjutnya kita hapus skenario-nya, kemudian kita buat dari PC1 ke PC3. Kita next. Dari router 1 dikirimkan ke router 2. Selanjutnya akan dikirimkan ke PC3. Akan dikembalikan lagi ke router 2. Selanjutnya akan diteruskan ke router 1 dan dikembalikan ke PC1. Paket berhasil dikirim. Selanjutnya kita akan kirim paket dari PC1 ke server 1.
Paket berhasil dikirim. Selanjutnya, dari PC 1 ke server 2. Paket berhasil dikirim. Selanjutnya, dari PC 3 ke PC 1. Paket berhasil dikirim. Selanjutnya, dari PC 3 ke PC 2. Paket berhasil. Kemudian, dari PC 3 ke server 1. Paket berhasil. Selanjutnya, dari PC 3 ke server 2. Paket berhasil. Selanjutnya, dari server 1 ke server 2. Paket berhasil dikirim. Selanjutnya, dari server 1 ke PC 1. Paket berhasil dikirim. Selanjutnya, dari server 1 ke PC 2. Paket berhasil dikirim. Selanjutnya, dari server 1 ke PC 3. Paket berhasil dikirim. Selanjutnya kita baca langkah ke-8. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembali mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran rutenya. Kita ke mode real time.
Selanjutnya kita klik PC1 desktop, terus command prompt kita ping 33.33.33.1. Nah, ini sudah sukses, jalurnya benar. Selanjutnya kita ketikkan try_chart 33.33.33.1. Ini dari 192.168.1.62 dikirimkan ke 13.13.13.3, selanjutnya berakhir di 33.33.33.1. Selanjutnya, buat skenario jalur routing R1 sampai R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 ke R3. Misal interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Kita kembali ke Cisco. Kemudian kita hapus bagian ini. Selanjutnya tunggu beberapa saat. Terus baca langkah yang ke-10. Sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Kita cek ini kepada PC1. Kita ping 33.33.33.1. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita ketikkan try_chart 43.43.43.1. Nah, ini jalurnya sudah berpindah. Ini dari PC1 ke router 1. Selanjutnya diteruskan ke router 2. Terus dari router 2 diarahkan ke router 3. Selanjutnya dari router 3 diarahkan ke server 2. Jika ini disambung lagi, maka jalurnya akan kembali lagi seperti semula dari PC1 ke router 1, kemudian diarahkan ke router 3, selanjutnya diteruskan ke server 2. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.